teman-teman semuanya, assalamualaikum. Nah, aku sekarang mau bikin video yang beda daripada biasanya. Biasanya tuh aku jalan-jalan nih. Saat pandemi aku akan ngasih tips untuk kalian. Dan ada yang request nih, gimana sih kak cara menjaga sikap di gunung? Jadi aku akan ngasih tahu bagaimana cara-caranya, bagaimana tips-tipsnya. Jadi stay tune terus di video aku ya. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol lonceng juga. Thank you. Oke teman-teman semuanya, kali ini aku akan memberi tips sama teman-teman semuanya, tips menjaga sikap di gunung, terutama untuk pendakian di gunung. Jadi ada beberapa waktu lalu yang tanya, kak, gimana sih cara menjaga sikap di gunung? Nanti aku akan kasih tahu di sini ya pertanyaannya. Jadi ada berbagai macam tuh, apa aja menjaga sikap di gunung. Ada berbagai faktor yang harus diketahui. Jadi sebelum lihat videoku untuk selanjutnya, kalian bisa melihat peralatan mendaki gunung di sini ya. Di atas sini kalian bisa lihat, dan tips dan trik mendaki gunung di sini juga. Dan kali ini tips menjaga sikap di gunung. Oke, untuk yang pertama kali aku akan ngasih tahu yang pertama, yaitu jaga perilaku atau attitude. Perilaku adalah salah satu kunci utama bagi sebuah pendaki. Bukan dikatakan pendaki saja, ketika kamu ingin mendaki gunung, kamu harus mengetahui bagaimana sih attitude-nya yang harus kita kelola gitu, yang kita akan persiapkan. Jadi nggak semena-mena, nggak seakan-akan kita hanya sekedar naik gunung saja, tapi kita harus mengetahui bagaimana sih sikap itu tadi gitu. Perilaku kita harus baik, perilaku kita harus mengerti bagaimana ada adat istiadat di sana, bagaimana kita mengetahui dalam segala hal yang ada di gunung tadi. Dan yang kedua, taati peraturan di setiap gunung yang kalian daki nih teman-teman. Jadi setiap peraturan di gunung itu berbeda-beda. Jadi ada yang benar-benar gunung yang sakral, ada yang bisa dibilang gunung yang benar-benar tidak boleh, yang peraturan kita langgar. Itu sangat tidak dianjurkan ya teman-teman. Jadi ada beberapa peraturan di setiap gunung tuh ketika memasuki gunung tersebut. Misalnya di Semeru, peraturan gunungnya seperti ini. Misalnya di Arjuna seperti ini. Di setiap gunung tuh peraturannya akan beda-beda teman-teman. Jadi tidak boleh dipukul rata, oh gunung ini seperti ini, oh gunung ini seperti ini. Meskipun gunung itu ketinggiannya pendek atau ketinggiannya yang paling tinggi, jika gunung itu mempunyai peraturan yang sangat kuat, kalau misalnya kalian langgar, itu akan membuat sial bagi kalian sendiri teman-teman. Jadi harus hati-hati ya menjaga peraturan itu. Dan selanjutnya, tidak boleh bicara kotor. Nah teman-teman semuanya, jadi sedikit cerita ya. Ini aku pribadi sendiri sering banget ketika aku mendaki gunung itu, sering banget ketemu sama pendaki yang masih banyak banget dalam berbicara tuh kurang bisa dijaga nih teman-teman. Meskipun kita sudah kenal, meskipun kita belum kenal, sebaiknya kita berbicara baik, sopan terutamanya. Atau lagi di alam itu tahu teman-teman, alam juga punya penghuni. Setiap di bumi ini penghuninya bukan kita aja, makhluk hidupnya kita. Ada makhluk lain di sana yang kita nggak ketahui gitu loh. Kita boleh percaya, kita boleh nggak percaya, tapi aku menurut pengalamanku itu benar-benar ada gitu loh. Jadi kita harus benar-benar nggak boleh bicara kotor. Sebaiknya kita harus sopan, harus banyak-banyak berdoa, harus banyak-banyak ibadah. Semakin kalian mendaki gunung sejauh apapun, setinggi apapun, otomatis kalian harus bisa banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak menerima apa yang ada di alam itu. Jangan remehkan sedikit pun gitu teman-teman. Selanjutnya adalah tidak melakukan asusila. Mungkin teman-teman bisa browsing asusila itu bagaimana. Jadi
tidak melakukan asusila itu tanda kutip, mungkin yang udah 18 plus kalian pasti tahu bagaimana. Jadi nggak boleh teman-teman, kita harus bisa menjaga teman-teman sikap kita di gunung itu bagaimana. Jangan sampai membuat gunung itu kotor dengan perilaku kita seperti itu. Dan selanjutnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini poin penting banget teman-teman. Jadi masyarakat Indonesia ini masih sering banget membuang sampah. Hal kecil banget. Jadi waktu pendakian, ketika kita membawa makanan, membawa snack, membawa apapun yang berhubungan dengan plastik, apapun itu, setidaknya kita harus membawa pulang lagi. Kotoran apapun yang kita bawa, harusnya kita bawa pulang lagi. Di gunung itu bukan tempat sampah teman-teman. Jadi gunung itu adalah sesuatu yang bersih. Jadi kita harus membawa lagi lah sampah yang kita gunakan itu tadi. Masa kita main ke gunung bisa, tapi membuang sampah nggak bisa, membawa sampah nggak bisa. Itu adalah etika yang benar-benar harus kita jaga. Dan itu masih banyak banget yang dialami, masih banyak banget kayak misalnya penjaga-penjaga di gunung, misalnya bapak-bapak yang sering cerita gitu ke aku teman-teman, masih banyak banget pendaki-pendaki yang kurang sadar dengan sampah. Padahal itu adalah salah satu kunci utama di setiap pendakian teman-teman. Jangan remehkanlah sampah. Di Indonesia ini udah sampah banyak banget, jadi harusnya kita harus benar-benar meminimalisir sampah itu tadi. Ayo teman-teman, jadi jagalah sikap, jangan membuang sampah sembarangan. Bawalah sampahmu pulang, jangan buat gunung itu kotor teman-teman, oke? Selanjutnya, ini hanya himbauan dari aku aja ya teman-teman, ini hanya saran aja dari aku. Jadi buang air kecil atau buang air besar, ketika ada tempatnya, kita lah ke tempat itu tadi. Ketika udah disediakan oleh penyedia di gunung tersebut, kita ya di sana. Tapi ketika tidak ada, ketika kita suatu saat, sewaktu-waktu kita itu sudah benar-benar kebelet atau bagaimana, jangan sopan lah, ininya jangan benar-benar langsung gitu. Kita harus permisi atau bagaimana, ya seenggaknya ya mungkin Anda semua, teman-teman semua bisa percaya atau tidak, yang penting aku hanya memberi saran, hanya permisi, ngomong permisi. Kita harus benar-benar menjaga setiap apapun yang kita lakukan itu dipantau teman-teman. Tuhan memantau, tapi makhluk lain juga memantau, jadi benar-benar harus kita jaga ya. Dan yang terakhir adalah sikap kita harus kompak terhadap tim pendakian. Itu adalah poin penting, poin utama ketika kita mendaki. Jadi ada suatu pendakian, aku benar-benar ya sering ketika mendaki gunung itu mempunyai banyak tim, berbagai banyak tim, tapi tidak selalu jalannya mulus teman-teman. Ada yang tim kita itu benar-benar baik, ada yang benar-benar tidak peduli, ada yang bisa meninggalkan teman itu tadi. Ya, aku hanya saran sama teman-teman semua, janganlah meninggalkanlah teman kalian, karena namanya setiap kaki, setiap teman, setiap orang itu berbeda teman-teman. Ketika kita melangkah itu berbeda, jadi kita harus mengerti satu sama lain. Menunggu, apa salahnya sih kita menunggu tim kita sendiri? Apa salahnya sih kita berbagi? Apa salahnya sih kita sama-sama merangkul teman kita gitu loh. Mendaki gunung itu bukan ajang bergengsi teman-teman, bukan ajang kuat-kuatan, bukan ajang kita mencari hanya kesenangan, tapi adalah kebersamaan, kekuatan bersama untuk menggapai suatu keinginan gunung gitu teman-teman. Aku hanya ingin kasih saran sama kalian, ketika menjaga sikap di gunung itu jangan sekedar hanya ingin kita adu kuat-kuatan, tapi kita ayolah, kita harus saling menjaga
sikap dari diri kita sendiri untuk orang lain, untuk teman-teman kita, dan untuk semua orang. Jadi tips aku kayak gitu aja teman-teman. Hanya singkat sih, tapi semoga bermanfaat. Karena banyak banget requestan yang meminta seperti ini. Semoga tips menjaga sikap di gunung ini bermanfaat untuk kalian semua. Jadi tetap hati-hati ya teman-teman, kalau misalnya mendaki di gunung apapun, tetap jaga sikap kalian. Kita baik, pasti alam berbuat baik juga kepada kita. Oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel aku. Ulangi lagi, aku pengen ngomong apa sih.